Untuk Partai Buruh disuarakan 3 hal. Satu, menolak Perpu Omnibus Law Cipta Kerja atau rancangan undang-undang Cipta Kerja yang akan dibahas di DPR RI. Tadi saya sudah sampaikan ada 9 isu: upah minimum, outsourcing, kontrak, pesangon, PHK, kemudian juga pengaturan jam kerja, pengaturan cuti. Yang ke-8 adalah tentang tenaga kerja asing, dan yang ke-9 adalah sanksi pidana. Kami meminta DPR menolak isi Perpu nomor 2 tahun 2022 terkait dengan Omnibus Law Cipta Kerja. Bila mana DPR tetap mengesahkan, menerima Perpu nomor 2 tahun 2022 tersebut, bisa dipastikan Partai Buruh bersama organisasi serikat buruh termasuk SPLI menggelar pemogokan nasional. Mogok nasional akan digelar dalam waktu yang secepat-cepatnya ketika diumumkan dan dikeluarkan nomor dari undang-undang pengesahan terhadap Perpu. Di luar itu tentu begitu nomor undang-undang keluar nanti tentang terkait Omnibus Law Cipta Kerja, maka akan dilakukan judicial review, uji formil dan uji material. Pada saat uji formil dan uji material di Mahkamah Konstitusi, dilakukan aksi-aksi, mogok-mogok, demonstrasi-demonstrasi. Partai Buruh berkomitmen untuk memastikan tidak ada rakyat yang dijadikan budak modern slavery atau outsourcing atau precarious oleh negara. Karena dalam Perpu negara menjadikan dirinya sebagai agen outsourcing. Boleh outsourcingnya mana pekerjaannya, tidak boleh outsourcing mana pekerjaannya. Itu berarti negara menempatkan diri secara konstitusional sebagai agen outsourcing. Partai Buruh akan mengorganisir pemogokan, dan itu juga bagi kaum tani, mereka dirasakan ada 3 hal. Satu, bank tanah yang mengakibatkan korporasi mudah mengambil tanah rakyat. Yang kedua, ketika masa panen pada undang-undang yang lama nomor 19 tahun 2013 itu tidak boleh mengimpor beras, daging, garam dan lain sebagainya. Tapi di Perpu, di Omnibus Law boleh. Daripada saat panen ada impor beras, impor daging, impor garam dan lain sebagainya. Sanksi juga dihapuskan. Pemogokan besar-besaran akan dilakukan oleh Partai Buruh melawan Omnibus Law Cipta Kerja, baik dalam bentuk Perpu maupun yang rencananya akan disahkan dalam undang-undang. Mosi tidak percaya kepada DPR akan terus dikembangkan. Kampanye-kampanye akan dilakukan untuk menghukum partai-partai politik yang mengesahkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja berasal dari Perpu yang sudah diserahkan. Yang kedua, RUU Kesehatan atau Omnibus Law RUU Kesehatan yang sudah disebut tadi oleh Bung Riden, yaitu Partai Buruh bersama IDI, Serikat Buruh bersama IDI, Serikat Petani bersama IDI, dan organisasi bidan dan perawat. Tidak boleh ada organisasi ganda di dalam bidang kesehatan, karena ini menyangkut nyawa manusia. Pemerintah dan DPR jangan coba-coba bermain politik terhadap apa yang telah dikerjakan oleh IDI, Konsil, dokter, dan organisasi perawat dan organisasi bidan lainnya. Dan kami BPJS yang merupakan badan hukum publik, dan di situ disampaikan bahwa BPJS pengiurnya adalah buruh atau masyarakat dengan dana mandiri, usaha dan pemerintah. Ini bukan uang pemerintah saja. Tidak boleh dia merubah-rubah. Apalagi Dewas dituruni jadi 1 dan BPJS di bawah menteri. Menteri tidak boleh mengelola dana publik. RUU Kesehatan ditambah dengan RUU Omnibus Law Cipta Kerja atau Perpunya. Ini adalah pokok pangkal akan melakukan pemogokan secara nasional terus-menerus dan besar-besaran. Sampai kapan? Sampai menang. Sampai dengan pemilu. Kita hukum partai politik yang selama ini selalu merugikan rakyat. Mosi tidak percaya terhadap partai politik yang ada di parlemen. Dan yang terakhir, sahkan RUU PPRT. 17 tahun sudah pekerja rumah tangga tanpa perlindungan, disiksa, diperkosa, tidak dibayar upahnya, jam kerja yang berlebihan. Mereka tidak mau mengesahkan di parlemen ini. Maka kami datang ke DPR, karena sebelumnya sudah datang ke istana. Partai Buruh bersama kaum kelas pekerja, buruh, petani, nelayan, miskin kota, miskin desa, buruh migran, pekerja rumah tangga, buruh formal, buruh informal, disabilitas, anak-anak muda, milenial, yang dalam revolusi industri 4.0 udah terjadi tuh. CDID, Shopee, semua PHK seenaknya. Tahukah masa depan kamu sebagai milenial dan Gen Z terancam? Mana dibayar pesangon? PHK seenaknya. Mana negara hadir? Masa depanmu terancam. Maka Partai Buruh bersama akan melindungi pekerja-pekerja digital ekonomi. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa kawan-kawan.